98,8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra. Kita balik lagi ya, masih bersama Ricky Wibisana, ada Mas Ali dan juga Mbak Onyo yang kita tadi udah bahas tuntas ya tentang wisata religi. Tapi kalau misalnya dibahas semuanya kayaknya 2 hari juga nggak cukup ya Mbak Onyo ya. Harus ada FGD. Iya. Soalnya banyak juga ternyata wisata-wisata religi di Wonosobo ini yang sekarang udah mulai naik ya Mbak Onyo ya. Dan betul sekali lagi bahwa wisata religi di Wonosobo ini nggak hanya untuk satu agama tapi juga untuk agama-agama lain ya. Ternyata kita bangga sekali Sobat Citra. Di Wonosobo ternyata wisata religi itu banyak sekali ya Mbak Onyo ya. Betul. Dari agama Hindu ada, agama Buddha ada ya, kemudian Konghucu ya tadi ya. Iya, kalau Konghucu sampai hari ini sih saya belum update ya. Belum update ya. Untuk situsnya, Kristen, untuk tempat ibadahnya ya, gitu. Tapi kalau untuk yang Kristen dan lima agama yang sebelum ya. Konghucu itu Wonosobo saya kira sudah ada. Jadi benar banget lah kalau misalnya The Soul of Java ya. Betul. Brandingnya Wonosobo ya. Karena The Soul of Java itu konon kita adalah sebagai Center of Central Java. Jadi tentu peradaban sejarah gitu, sejarah manusia yang ada di Jawa Tengah tentu bersentral ada di Wonosobo. Di Wonosobo, aduh Ricky jadi merinding nih, bener banget nih. Iya, jadi kapan lagi ya berkunjung rame-rame di Wonosobo wisata religi. Soalnya Wonosobo juga masih banyak kepercayaan dulu ya, mistis juga masih ada. Animisme, dinamisme itu masih hangat di Wonosobo. Masih terjaga ya Mbak ya, Mbak Onyo ya, wah luar biasa banget ya Sobat Citra. Oke, mungkin kita untuk membahas tentang wisata religi kita mungkin akan next lagi ya Mbak Onyo ya, Mas Ali ya. Kita sekarang ke ini adik-adik kita yang sudah masuk ke 30 besar Mbak Onyo ya, betul. 15 putri ya. Nah, ini kemarin Mbak Onyo juga sempat jadi Dewan Juri ya. Betul. Menurut Mbak Onyo gimana nih untuk adik-adiknya Mas Ali di tahun ini 2023? Adik kita semua. Kita semuanya. Adik yang akan menjadi teman sebentar lagi gitu kan. 10 tahun perjalanan yang tidak sedikit versi saya. Maka dari 10 tahun ini tentu kita akan menjadi pribadi yang harus lebih baik dari tahun ke tahun. Era pemilihan Mas Mbak Wonosobo juga harus lebih baik dari tahun ke tahun. Termasuk pengisinya generasi penerusnya, iya. Mas dan Mbaknya gitu. Iya. Jadi pengalaman kemarin dari tahun ke tahun untuk bisa menemani sebagai juri, sebagai pelaksana gitu ya dalam proses pemilihan Mas Mbak Wonosobo ini tentu suatu hal yang sangat berharga untuk saya karena masih dipercaya sampai hari ini. Pengalaman menjadi dewan juri bukanlah pengalaman yang mudah, tentu dengan berbagai pertimbangan. Karena juga tidak sendiri, jurinya nggak cuma satu aja. Jadi tidak hanya dari sudut pandang saya, tetapi juga dari sudut pandang teman-teman juri yang lain. Kemudian sampai hari ini nanti malam juga kita ada 10 hari sedang live talk show di Instagram gitu. 10 hari? Ya. Dimulai dari kapan sampai kapan Mbak Onyo? Kemarin tanggal berapa ya? Ini malam hari ini ke-7 ya? Ke-7. Cuman 10 hari berarti ya? 10 hari. Setiap jam 20.30 kita live Instagram di Mas Wonosobo, kemudian dengan teman-teman peserta gitu. Nah, dalam hal ini saya membersamai teman-teman juga sebagai juri live. Kalau kemarin juri wawancara, pemilihan dari berapa besar kemarin 100 kan kalau nggak salah ya pesertanya, kemudian disaring menjadi 30 besar. Sekarang di 30 besar ini sedang di ranah live talk show challenging. Jadi yang hari ini itu luar biasa sekali. Jadi saya bangga dan saya berharap 10 tahun ini adalah closing ceremony yang luar biasa dari saya gitu, bahwa teman-teman yang lain ini sudah sangat luar biasa, inovatif, kreatif, dan saya kira pemilihan Mas Mbak Wonosobo ini semakin berkualitas. Semakin berkualitas ya. Kalau menurut Mbak Onyo sendiri nanti yang bakal dinilai dari 30 peserta ini kira-kira apa nih Mbak Onyo? Banyak ya sektornya kita, jadi tidak hanya brand beauty behavior and drive gitu. Saya kira juga teman-teman itu yang paling ditekankan, bahkan kemarin Pak Kadin, Bu Kabak itu menginstruksi untuk mengedepankan attitude. Knowledge penting, tapi attitude itu di atas segala-galanya gitu sih. Jadi akhlak itu lebih utama daripada ilmu yang hari ini gitu. Setuju banget, setuju. Luar biasa. Gitu, karena itu citra Wonosobo yang akan dibawa. Iya, jadi attitude ini memang nomor 1 sih ya. Gitu. Jadi itu yang kami tekankan. Kemudian pemilihan tentu ajangnya ada juara 1, 2, 3 dan kemudian nanti ada juara harapan wakil 1, 2, 3. Kemudian ada juga nanti atribut, juara-juara atribut. Memang untuk attitude dari Mas Mbak Wonosobo Sobat Citra tidak diragukan lagi ya selama talkshow ya. Udah berapa kali aja Mas Mbak Wonosobo datang di Citra FM dan selalu attitude-nya baik-baik Mbak Onyo ya. Jadi sangat luar biasa walaupun mereka sudah
tidak menjabat misalnya, gitu masih mungkin tidak melupakan jati dirinya sebagai Mas Wonosobo. Begitu ya Mas Ali ya. Iya, kalau menurut Mas Ali gimana nih untuk tahun ini Mas Ali? Untuk tahun ini sebenarnya ini masih banyak challenge yang lain ya Mas. Jadi kan ini masih untuk challenge live Instagram. Jadi bagaimana mereka untuk warga atau masyarakat umum itu bisa menilai juga gitu Mas ya? Wonosobo yang sekarang itu seperti apa. Jadi mereka live di Instagramnya masing-masing atau gimana? Ya itu bertiga, itu langsung 3 kolaborasi. Dia ada Mas Wonosobo dan juga masing-masing Mas gitu. Jadi masyarakat umum bisa melihat gimana Mas yang sekarang, gimana brand beauty and behaviornya. Terus nanti ada challenge juga untuk promosi. Jadi gitu ya. Ada promosi untuk Tikem Festival juga kan. Iya. Jadi dan di Tikem Festival itu juga ada challenge juga Mas untuk guide. Jadi sebelum untuk mengguide peserta Tikem nanti finalis itu akan dibekali di Tambi. Jadi sebelum ya jadi tetap kita bakal bekali dulu terus bagaimana mereka akan mengguide. Iya, waduh. Wisatawan. Jadi udah langsung banyak banget. Udah langsung ini ya Mbak Onyo ya praktek ya. Jadi sekarang udah mulai belajar menggaet ya sebelum menggaet teman hidup ya. Gitu ya Sobat Citra, luar biasa banget ya. Jadi untuk tahun ini sepertinya bakal spektakuler banget karena ternyata banyak challenge-nya ya Mbak Onyo ya. Ya, full dengan challenge. Jadi harus kuat mental tuh. Terutama sih peserta tuh finalis sekarang itu harus soalnya kuat nanti mental. juga akan maju ke Jawa Tengah ya Mbak Onyo. Betul, rencana kemarin dapat kabar dari Mas Solis. Kemungkinan besar tahun ini mulai akan diadakan lagi pemilihan Mas Mbak Jawa Tengah karena sebelumnya kan kita sudah off dari 2020 tuh Mas. Jadi sudah lama ya, cukup lama, artinya kesempatan besar untuk teman-teman semuanya yang hari ini menjadi finalis. Jadi berlomba-lombalah Anda dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan ya, terutama untuk memajukan Kota Wonosobo ya Mbak Onyo ya. Jadi versi masing-masing. Berarti kemarin Mbak Onyo sempat jadi juri untuk yang wawancara. Nah, ini 30 peserta Mbak Onyo mau wawancara semuanya atau gimana? 100 malah kita. 100, jadi dari peserta tes tulis, kemudian kita ketemu wawancara itu dari pagi sampai malam ya Mas Ali. Kita selesai itu kayaknya jam 12 malam deh. Ini pengabdiannya Mbak Onyo harus diapresiasi ya kan. Udah sibuk ya kan mengajar dan ngurus rumah tangga masih dari jam 7 itu jam 7 sampai. Oke, kalau menurut Mbak Onyo sudah ada bibit-bibit bibit-bibit pemenang belum sudah kelihatan belum sih? Sudah sih. Kalau versi saya sudah. Jadi ini bukan ilmu mantik karena saya 10 tahun loh ya. Ini kan langsung ketemu sama finalisnya ya. Iya gitu, bukan karena 10 tahun gitu pakai penerawangan gitu, enggak. Tetapi memang kadang-kadang tuh dilihat dari first impression juga itu sudah sebagai poin plus gitu. Memang hanya saja dalam prosesnya itu setiap manusia itu kan punya fluktuatif hidup nih, gelombangnya. Kadang-kala dia ada yang stabil dalam menjaga profesionalitasnya, dia ada yang fluktuatif naik turun. Dan bagusnya lagi, ini kalau versinya Mas Arma dan kawan-kawan, Pambos itu Duta Wisata itu tidak hanya untuk mereka yang pantas, tetapi memantaskan mereka yang sudah ada di dalamnya. Jadi itu luar biasa sekali dari teman-teman yang lain. Jadi tidak hanya untuk mereka yang pantas, tapi juga memantaskan mereka yang sudah ada di dalam Pambos. Itu kan sebuah effort yang luar biasa, Mas. Jadi teman-teman yang hari ini ikut jadi finalis itu ketika dia mau belajar, mau mengupgrade diri, itu kesempatan penting, bahkan siapapun itu bisa berhak menjadi juara. Karena kadang-kadang itu kalau wawancaranya bagus, dia penampilan lainnya juga akan ngedrop. Gitu. Kadang-kadang tuh jadi tidak bisa dipredictable bakal dia banget gitu. Cuma kalau misalnya di first impression kita sudah lihat ya dari sudut pandang sekilas gitu misalnya. Oh, ini sosok Duta Wisata ya. Tapi untuk pemenang itu kita tidak bisa memprediksikan hari ini. Makanya jadilah itu 15 besar Mas Mbak Wonosobo itu. 15 besar itu udah jadi Mas Mbak Wonosobo. Mas Mbak Wonosobo ya. Kita lihat bakal berpotensi. Bahkan kita semua jadi Mas Mbak Wonosobo dong ya. Iya, betul. Ikut serta dalam mempromosikan dan memajukan Kota Wonosobo ya. Oke, terakhir Mas Ali ini mungkin tips ataupun mungkin juga saran-saran buat adik-adiknya Mas Ali. Monggo, apa nih? Gimana? Karena ini banyak challenge, jadi banyakan olahraga, Mas. Banyakin olahraga. Olahraga soalnya memang ini nggak hanya mental aja, Mas. Karena fisik juga sangat diperlukan. Apalagi juga ini puasa ya, Mas. Puasa terus kita masih harus membuat, kemarin ada challenge juga kan, sebelum ini ada membuat inovasi juga kan, Mbak. Jadi itu masih banyak. Setelah Lebaran kita bakal karantina, jadi persiapkan, jangan terlalu banyak makan nanti.
udah habis puasa terus lebaran terlalu banyak makan ya, nanti malah takutnya sakit ya takutnya sakit kalau enggak kadang orang ya berat badannya nambah terus ini ya kan. Nah itu kalau misalnya itu bisa membuat kamu jadi nggak pede atau apa, silakan nanti diatur untuk diri kamu gitu. Iya, yang penting tetap jaga pola hidup sehat gitu ya, supaya nanti sampai ke grand final. Kapan nih grand final Mbak Onyo? Tanggal 12 Mei. 12 Mei. Iya. Wah, luar biasa banget. Oke, Mbak Onyo, terakhir apa yang mau disampaikan untuk masyarakat Wonosobo dan adik-adiknya? Saya mau berterima kasih saja sebagai kepada masyarakat Wonosobo, sebagai pribadi yang selalu dipercaya oleh Wonosobo dalam beberapa bidang, dan itu dari versi saya. Tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih karena kepercayaan publik bagi saya sebagai Mbak Wonosobo itu sebuah tanggung jawab yang tidak mudah. Jadi untuk sampai di tahap 10 tahun ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Terima kasih. Tentunya saya tidak sempurna ya sebagai Mbak Wonosobo yang 10 tahun, tapi ternyata di belakang layar juga ngereok juga di status misuh, itu ya bagian saya harus meminta maaf kepada publik gitu sih. Tapi selebihnya jadilah kita pribadi yang berkarakter, itu penting. Iya. Dan satu pertanyaan terakhir buat dari Riki untuk Mbak Onyo, apakah akan lanjut lagi dari 10 tahun ke 20 tahun lagi? Saya udah berkali-kali saya ikut pamit pengen pensiun. Selama kita masih perlu bantuan dari Mbak Onyo, dan itu pasti perlu sih kan. Ya kan pengabdiannya seumur hidup. Sekali menjabat seumur hidup pengabdian itu benar-benar. Terima kasih Mbak Onyo. Terima kasih Mas Ali. Semoga nanti bisa ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi. Asik banget obrolan kita ya. Oke, Sobat Wisata, demikian untuk talkshow spesial kita bersama Duta Wisata Wonosobo. Alhamdulillah kita bisa menghadirkan gitu ya. Bisa kedatangan Mbak Onyo yang sangat luar biasa dan Mas Ali gitu ya. Semoga semakin maju, semakin sukses untuk pambosnya dan untuk pribadi masing-masing juga semoga menjadi orang yang semakin sukses ya, gitu ya. Oke, demikian Sobat Wisata, saya Riki Wibisana pamit. Keep Wonosobo Asik Forever. Wassalamualaikum. Parang.